Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan TIJ, Teguh Iqbal Johar. Samarinda hadir, Udarino hadir, Pawang Kodok hadir, Lombok hadir. Selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, saya ini bukan orang politik, tapi ini saya sebagai civil society, rakyat jelata, berpolitik atau tidak, saya adalah bagian daripada politik itu sendiri. Kita tidak menafikan bahwa kita adalah bagian daripada perpolitikan. Nah, di sini posisi kita sebagai rakyat, sebagai rakyat jelata, civil society ya. Saya terus terang kepada kita semua bahwa saya adalah orang yang sering lebih memilih golput daripada ikut dalam perkisruhan yang tidak berujung. Tentunya masing-masing punya kepentingan. Dan saya sebagai rakyat, saya tidak punya kepentingan untuk masalah perpolitikan apalagi politik praktis ya. Namun saya punya harapan supaya Indonesia bisa lebih maju dari tingkat daerah maupun pusat ya, supaya kita bisa bersaing dengan dunia luar atas nama Indonesia, bukan atas nama pribadi atau siapapun. Begitu teman-teman, supaya kita juga bisa lebih mengenang jasa para pahlawan yang telah membebaskan Nusantara daripada penjajahan. Namun saya di sini membahas persoalan ini adalah persoalan terkait orang-orang yang ngelawak tapi nggak mau ditertawakan. Orang-orang yang melucu tapi tidak mau dikatakan lucu. Nah, jadi itu. Saya di sini tidak membatasi siapapun teman-teman yang bergabung di dalam live saya, baik pendukung Anies, pendukung Prabowo ataupun pendukung Ganjar. Silahkan ya, saya tidak, oh kamu harus pilih ini, kalau nggak pilih ini nggak usah datang ke channel saya, enggak. Saya di sini poros tengah, betul nggak poros tengah? Saya di sini adalah orang yang abstain ya, atau boleh dikatakan golput. Saya tidak memilih. Sebelum benar-benar srek sesuai dengan harapan saya, karena saya bagian daripada rakyat dong. Aduh, Kerinci Jambi, sapa bang? Halo, assalamualaikum Kerinci Jambi. Walaupun saya sering pakai kaos hitam, berkulit hitam, namun saya orang yang golongan putih, bukan Putin ya. Belum pindah warga negara. Oke, ini sepertinya apa yang terjadi di 2019 bakal terulang lagi, di mana ada perebutan imam, ada partai setan, ada partai Tuhan. Saya hanya mengomentari sebatas itu. Supaya kenapa? Supaya kita jangan berseteru hanya gara-gara perbedaan pilihan. Semua kandidat saya rasa merupakan putra terbaik bangsa yang memenuhi syarat untuk maju ke kancah pemilihan presiden 2024. Nah, gitu ya. Siapapun yang nanti menjadi pemenang setelah pemilu, maka kita harus memberikan dukungan kepada pemimpin kita. Kalau kita nanti sudah memilih, kemudian kita caci, kita maki, itu namanya kurang profesional dalam bernegara. Setidaknya kalau nanti terpilih siapapun dia, mau dari pihak lawan atau jagoan kita kalah, jiwa nasionalisme kita lebih kedepankan, patriotisme lebih kita kedepankan.
2024 satu komando HRS, Bang. Ya, saya bingung sekarang. Saya bingung sekarang kenapa? HRS itu dinobatkan sebagai Imamul Ummah, Imamul Muslimin. Pak Anies sekarang jadi Imam Mahdi. Ini ada persaingan. Biasanya dalam dalam tarikh, dalam riwayat-riwayat menceritakan Imam Mahdi itu seorang imam yang memimpin umat Islam di akhir zaman. Lah ini ada juga imam satu lagi. Apakah imam ini harus bersaing dengan imam ini? Nggak mungkin. Kalau saya pilih Imam S. Arifin. Ya, ayo teman-teman, tolong kasih saran ke TIJ ini. TIJ kebingungan. Siapakah Imam Mahdi yang sebenarnya? Imam Mahdi yang sebenarnya ada di kampung saya. Namanya Saiful Mahdi. Beliau sering mengimami sholat. Nah, itulah Imam Mahdi. Di kampung saya. Di kampung kalian ada? Imam kalian siapa? Aduh, ya Allah, ya Allah. Aduh, cocot bosok siapa lah kasih mikrofon. Jadi ada sebuah video nih. Ini nyentrik bagi saya. Saya pikir awalnya ini saya pikir awal ini Santa Claus ya. Ternyata bukan. Mungkin ingin menunjukkan nasionalis ya. Kemudian saya pikir pendeta. Maaf teman-teman ya. Karena ini wujudnya. Saya pikir Santa Claus. Ternyata Abah Aos. Kumaha eta? TIJ pikir Santa Claus rupanya Abah Aos. Karena ada Aosnya. Saya pikir ini nama bagian ujung, Santa Claus. Ternyata Abah Aos. Saya salah, maaf ya. Maaf. Kalau ngelucu itu jangan marah, ditertawakan. Kalau lucu, kalau ngelucu, ngelawak, seharusnya senang kalau ditertawakan. Artinya lawakannya berhasil. Stand up-nya ini bukan stand up, sit up. Bukan sit up juga. Sit down. Stand down. Ada yang bilang ini ulama juga nih. Apa jadinya Islam di Indonesia kalau model begini dikatakan ulama? Mengajarkan ilmu sesat kepada masyarakat. Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Boleh. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Itu calon presiden yang Abah maksudkan, Mbak Aos, itu Imam Anies, bukan Imam Mahdi. Sejak kapan namanya jadi Imam Mahdi? Nanti Imam Bongsor jadi kesaing. Gimana tuh? Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Nah, ini fatwa yang paling parah lagi. Kalau tidak mendukung Anies di pemilihan presiden 2004 katanya, maksudnya 2024, adalah Dajjal. Baos, saya nggak pilih Anies, saya nggak pilih Ganjar, saya nggak pilih Prabowo. Berarti saya Dajjal juga dong. Enak sekali ya moncong kalian ngata-ngatain orang Dajjal. Bapak TNI, Bapak Polri, itu sepertinya nggak milih juga. Apakah Dajjal? Tolong dong, tolong.
Kalau berfatwa itu jangan fatwa otong. Otong dikasih mic. Ya gini dong modelnya. Ya udahlah, saya jadi dajjal aja ya, Mbah. Karena menurut fatwa Mbah seperti itu. Aduh. Ingat, saya di sini tidak mau kalian kampanye di sini. Tapi hal yang seperti ini jangan ada lagi. Ini sudah cukup 2019. Hashtag 2019 ganti presiden tidak jadi kenyataan. 2019 kalau Jokowi menang berarti curang. Kalau Jokowi curang berarti kita akan memimpin perang. Nggak ada itu. Ada beberapa partai yang diklaim sebagai partai setan. Dan ada beberapa partai yang diklaim sebagai partai Tuhan. Di pemilu 2019. Kemudian partai Tuhannya kalah. Yang menang partai setan. Akhirnya calon yang diperkuat bahkan dari hasil ijtima ulama pada 2019 kemudian berkolaborasi menjadi menhan di kubu partai setan. Kemudian tokoh tersebut diklaim sebagai pengkhianat. Ya Allah, dunia, saudara, ini dunia. Jangan masukkan agama ke dalam politik, tetapi politik masukkan ke dalam agama, biar ada adab. Kalau ngomong, nggak banyak halu. Ini gimana ini? Kalau nggak pilih Pak Anies, atau kalau nggak pilih Anies, kita dicap sebagai Dajjal. Ya udah, gua Dajjal aja dah. Daripada ngikut fatwa Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Hei, woi, saya baru dengar. Apa nih? Ingin kuludahi muka TJ. Enggak apa-apa, ludahi saja, ludahi, silahkan. Nanti jangan lupa dibersihkan handphonenya ya. Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan adalah Imam Mahdi. Ini saya nggak menyalahkan Pak Aniesnya ya. Enggak, saya nggak ke situ arahnya. Tapi ke fatwa-fatwa yang model seperti ini. Nah, ini membagongkan. Untuk presiden Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Oh, ada alhamdulillah ya ikhwan. Saya baru tahu ini. Saya selama ini di dalam pemahaman saya bahwa Imam Mahdi ini akan bangkit nanti di akhir zaman melawan Dajjal, bukan mencalonkan diri jadi presiden gitu ya. Tetapi beliau adalah imamul ummah yang memimpin umat untuk melawan Dajjal. Seorang panglima perang tangguh. Apa jadinya kalau Imam Mahdi nanti? Seperti itu. Aduh. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk umat Islam semuanya, kita perlu narasi untuk menciptakan sebuah narasi yang nanti akan melahirkan narasi. Narasi yang kita lahirkan ini akan kita ciptakan narasi supaya ke depan kita menjadi bangsa yang penuh narasi.
narasi-narasi yang akan kita kembangkan ini adalah narasi yang akan membuat sebuah narasi untuk ke depan kita semua akan menjadi pewaris narasi. Apa jadinya kalau pidato Imam Mahdi seperti itu? Ya Allah, ya Allah. Bah Awos, saya pikir ente Santa Claus. Ini a'lamu minallah ma. Nih, tolong diobati. Jangan dibiarkan begini, jangan dikasih mic. Ya, diobati dulu. Untuk keluarga tolong diamankan yang begini-begini. Dulu di Aceh ada juga. Barang siapa yang tidak memilih Bapak Prabowo pada pemilu 2019 kemarin, tulen masuk neraka katanya. Dengan kata lain, barang siapa yang memilih Bapak Prabowo waktu itu, masuk surga. Dunia woi, dunia. Jangan kau masukkan agama ke dalam politik, tapi masukkanlah politik ke dalam agama. Berpolitiklah secara Islam untuk kaum muslimin. Tolong. Jangan buat fatwa seperti ini membagongkan, menyesatkan. Aduh, Abah Aus. Kumaha eta mah Abah? Peci berem, kaos berem, jas berem, berem. Tolong ditertibkan yang begini-begini jelang pemilu. Ini provokator. Tolong ya, tolong. Saya harap kepada kita semua untuk diamankan yang seperti ini. Maksud diamankan di sini bukan lapor polisi, bukan. Jangan dikasih mic. Jangan dikasih mic. Ya. Jangan kita membela, kita mengkampanyekan idola kita, sah-sah saja silahkan. Tapi jangan menyesatkan umat dengan cara-cara yang tidak sehat, begitu. Ya. Iya. Sama tiang listrik jangan dikasih mic. Jangan. Motong jangan dikasih mic. Sama Abah Anus sama Anus jangan dikasih mic. Nanti kentut. Jangan. Ya. Motong jangan dikasih mic, begini bunyinya. Waktu bayi dulu kepentuk kepalanya ke dinding, putus ayunan, kepentuklah kepalanya ke dinding atau ke lantai. Tuanya begini. Mudah-mudahan kita nanti kalau diberikan umur sampai tua, jangan sampai pikun. Jangan sampai lupa diri. Jangan sampai mengeluarkan statement-statement bodoh di depan publik. Apalagi membawa-bawa agama untuk menyesatkan umat. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan statement-statement seperti ini jelang pemilu. Ya, hati-hati. Kalau nggak pilih ini akan masuk neraka. Ini partai setan, ini partai Tuhan. Partai Tuhan kok malah kalah. Ingat, ya, peserta pemilu ataupun pemilih di Indonesia itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Nah, kenapa bisa kalah? Hanya karena gara-gara seperti ini. Hilang respek masyarakat Muslim terhadap guyonan-guyonan berlabelkan agama. Jangan membodohi umat. Saya hanya bisa menyarankan. Saya bukan orang politik. Saya hanyalah rakyat jelata yang mau tidak mau, suka tidak suka, saya adalah bagian daripada politik. Gitu ya. Gitu, saudara. Siapapun pilihan kalian, siapapun menjadi idola kalian, silahkan di sini. Silahkan. Tapi jangan kampanye di sini. Silahkan. 2024 tentukan pilihan kalian. Mau Pak Ganjar, mau Pak Anies, mau Pak Prabowo, silahkan. Dan itu bukan alasan kita untuk
saling menikung, saling menikam, saling menjelek-jelekkan, saling menghina. Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan seperti itu bangsa yang merdeka. Itu adalah bangsa budak seperti itu. Hanya buat masalah makan aja kita saling sikut-sikutan, rebut-rebutan. Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mulia, bangsa yang beradab. Tunjukkan itu. Dalam satu rumah ada beda bendera partai, jangan diusir, jangan berseteru. Satu kampung beda warna partai, jangan saling rebutan untuk menjatuhkan baleho. Yuk kita bersatu. Itu sah secara konstitusi. Katanya cinta terhadap tanah air, katanya cinta terhadap Indonesia. Hanya untuk menentukan pilihan calon pemimpin aja kita saling membunuh. Kemudian setelah terpilih kita caci, kita maki, kita hina. Sehingga membuka peluang untuk orang luar menghina dan melecehkan negeri kita. Seharusnya kita yang membela, kita yang mempertahankan. Ini bagaimana ini saudara? Calon presiden aja kok harus buat bumbu-bumbu Imam Mahdi dulu. Ntar nggak terpilih, kasihan Imam Mahdi palsu dong. Ya, nggak akan menang kalau udah mulai begini. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, cuma memang seluruh. Pokoknya kalau nggak pilih Pak Anies, Dajjal. Nggak boleh seperti itu. Kami yang golput ini kan nggak memilih juga. Bukan cuma Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Berarti kami Dajjal dong. Nggak boleh seperti itu. Abah udah aus, udah auzor. Istirahat. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena ini nggak ada yang demo. Hah? Ini bukan menistakan Imam Mahdi. Tolong, nggak ada yang demo. Apa bedanya dengan Zaitun? akan lahir seorang pemuda yang gagah berani dari keturunan Al-Hasani yang akan memimpin perang melawan Al-Masihud Dajjal. Beliau adalah Al-Imam Mahdi. Al-Mahdi. Nih, gua kasih tahu. Kalau misalnya ini diklaim sebagai Imam Mahdi, kalau kalah pemilu aja kalah, gimana mau melawan Dajjal? Kan membagongkan lagi. Berarti secara tidak langsung dalil-dalil di dalam ajaran kita terbantahkan. Pertama, ciri-ciri Imam Mahdi, tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Kenapa setiap 5 tahun sekali? Hei, apa aus? Imam Mahdi itu pemimpin umat muslim seluruh dunia, bukan pemimpin negara yang bernama Indonesia. Ini pun belum tentu kepilih. Jangan seperti itu, Mbah. Hah? Malu, aku malu pada mulut Mbah. Ada ini pendukung Simbah ini di sini. Orang tua pinginnya dihormati, tapi kagak tahu diri. Siapa yang kasih mic? Tolong jawab. Tolong. Siapa yang ngasih mic? Siapa yang kasih mic? Hah? Yang kasih mic ke orang-orang ini siapa? Ingatkan kepada kalian, jangan kasih mic kepada Otong.
Indonesia, merah darahku, putih tulangku. Bersatu kita, saudara. Apapun pilihan kita, bersatu, bersatu. Aduh, ada-ada aja tempat kalian ya, aneh-aneh. Tempat saya juga ada 2019. Apa namanya Ustadz itu ya, Tengku. Nah, kalangan Ustadz juga. Begini cara ngomongnya. Barang siapa yang pilih Prabowo 2019, tulen. Oh, bukan gitu. Barang siapa yang tidak pilih Prabowo pada pemilihan 2019, tulen masuk neraka. Ya Allah, saya pikir. Baru aja saya pingin jadi peserta pemilu. Baru aja saya ingin ikut pemilu. Udah begini. Ya Allah. Oi. Oi, sadar. Akibat terlalu lama jadi bagian daripada bangsa yang terjajah oleh Belanda disambung Jepang. Akibatnya seperti ini, ya ikhwan. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. TIJ Jurkam Yohanis. Saya bukan Jurkam, saya golput. Kamu ada-ada aja. Kamu ante si Arya. Saya tidak memilih. Pokoknya orang-orang aneh pasti akan muncul jelang pemilu. Masih lama, woi, masih lama. Ntar ada yang nangis-nangis di trotoar. Oh Tuhan, menangkanlah kami ya Tuhan. Kalau seandainya kami tidak menang ya Tuhan, hamba takut tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Pret! Mau lu sembah, mau tidak, keesaan daripada Sang Pencipta itu tidak akan luntur sedikit pun. Maka pelajari dulu makna keesaan. Lu nyembah Allah nggak ngaruh sedikit pun. Lu nggak nyembah juga nggak ngaruh sedikit pun. Kalau lu orang-orang yang beriman, orang-orang yang butuh bantuan Allah dan perlindungan Allah, ya meminta, menyembah. Karena ibadah lu bukan untuk menghantar lu ke surga. Ibadah lu adalah kewajiban yang diembankan kepada lu. Kita dijebloskan ke surga karena kasih sayangnya Allah terhadap kita. Karena kasih sayangnya Allah terhadap kita. Itu. Dan syafaat Nabi tentu atas izin Allah juga. Kasih sayang Allah dan juga syafaat Nabi. Ibadah kita itu tidak sedikit pun mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nih? Ngasih judul seenak jidat lu anjing. Suka-suka gua lah. Apa urusan ente? Live gua kagak suka. Buat live sendiri, ganti judul. Jadi jangan percaya yang begitu, teman-teman. Itu yang ingin saya katakan. Kalau ada yang hari ini, kalau pilih bapak ini, Anda akan masuk surga, nggak usah percaya. Oh, ini Imam Mahdi. Jangan percaya begitu. Karena itu nggak ada dasarnya itu. Itu hanya cocok logi dan kehaluan. Kalau dicocok logikan pun nggak cocok. Sama sekali nggak cocok. Imam Mahdi begitu. Aduh.
Apalagi sampai sampai kalau nggak pilih si A, si B, si C akan masuk neraka, akan menjadi dajjal lah. Enggak. Ya, enggak. Mudah-mudahan kita doakan kalau kita memang masih ada di saat Imam Mahdi turun atau di saat kebangkitan Mahdi, kita berada di golongannya. Saya rasa untuk seusia kita sekarang mungkin nggak bisa kita lihat, nggak sempat kita lihat. Nah, mudah-mudahan kita dimatikan jauh sebelum kiamat datang. Jangan sampai kita bisa melihat bagaimana kehancuran di muka bumi. Pokoknya jangan receh lah. Kalau kita jadi pendukung orang hebat, jangan receh. Siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita bela, siapapun yang kita istimewakan, jangan receh. Jangan sampai buat cerita-cerita hoax, apalagi menghasut umat. Nah, ya. Dan saya betul bang, saya belum pernah dengar kalau Imam Mahdi nyapres. Nah, karena Imam Mahdi Imamul Ummah. Memimpin umat bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh alam semesta. Ya, nah itu. Ini gimana nih kalau tokoh-tokoh agama ini ngomong seperti ini? Kalau kita lawan, kita akan dibilang pembenci ulama, pencaci ulama, PKI, dan banyak sekali. Wahabi. Sementara nyerocos bebas suka hati. Tapi nggak ada bukti. Akhirnya yang di sini Imam Mahdi, yang di sana Imam Mahdi. Imam Mahdi kok ribut sesama Imam Mahdi. Yang ini Imam Mahdi, yang di sana Umar bin Khattab, yang di sana Uthman bin Affan, yang di sana Abu Bakar. Akhirnya Imam Mahdi ribut sama Umar, ribut sama Uthman, ribut sama Abu Bakar. Yang kacau siapa? Umat, saudara. Ya ikhwan. Gara-gara bendera partai beda, akhirnya tokoh-tokoh dalam Islam jadi ribut. Ya ikhwan. Oh nih, jagoan saya ini. Seperti Umar. Ataupun Umar. Nih, jagoan saya nih, Uthman. Beliau santuy. Dermawan. Oke. Tuh, Abu Bakar, beliau jujur. Ujung-ujungnya Abu Bakar masuk penjara tipikor. Ya Allah. Allah. Kemudian satu lagi, Imamul Ummah, pemimpin umat. Memimpin umat. Yang nggak percaya omongan dia, diklaim kafir, diklaim bukan umat Muhammad, diklaim PKI, diklaim ateis, dan segala macam. Saudaraku, memang ini hal yang sepele ngomong seperti ini. Tapi efeknya dahsyat, saudara. Ini menghadirkan kebingungan di tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat pun bernyanyi serentak. Siapa benar, siapa salah. Itu. Sekali lagi sahabat TIJ yang ada di sini semuanya, kalian mau mendukung siapapun pasangan calon presiden Republik Indonesia 2024, silakan. Saya tidak mengkampanyekan siapapun, dan saya mengakui bahwa mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang akan ikut maju sebagai calon pemimpin di negeri ini. Itu dari saya. Janganlah begitu. Makanya ini aneh.
Ketika ada klaim dobol seperti itu, kita nggak percaya, kita disalahkan. Mereka yang salah dengan statementnya tidak pernah mau mengaku bersalah dan tidak pernah mau klarifikasi. Itu yang paling parah di negeri ini. Ya, itu yang paling parah. Udah buat statement liar di publik, udah begitu aja. Udah gontok-gontokan, ribut sesama kita. Udah tinggal. Ketika buat statement-statement bodoh, statement halu di depan publik mengatasnamakan agama, ketika kita tentang, ketika kita lawan, kita dituduh benci Islam, benci ulama, benci Ahlul Bait, oten. Kemudian ketika hal konyol ini dipertontonkan di depan publik, kita ditertawakan oleh orang yang berseberangan akidah dengan kita. Kemudian baper, marah, klaim orang begini, klaim orang begitu, itu paling aneh lagi. Udah salah, nggak terima ketika kita disalahkan. Saya nggak tahu dah. Hati-hati saudaraku, apalagi Anda sebagai pemuka agama, hati-hati. Jangan sampai umat bingung. Jangan sampai umat meninggalkan keyakinannya gara-gara statement sampah kalian. Hanya gara-gara pemilu. Jangan sampai orang menjadi takut terhadap agamanya. Orang-orang jadi ragu terhadap syahadatnya. Kalau nggak percaya Dajjal, kan kafir. Kalau nggak percaya ini jadi kafir. Lah, gua udah murtad gara-gara nggak percaya ini. Nggak segampang itu, saudara. Nggak segampang itu. Hati-hati. Mari kita bersatu. Baik sebangsa, seagama, maupun sesama makhluk hidup. Ayo dong. Kita harus lebih maju, kita harus lebih cerdas dalam menilai. Tunjukkan prestasi, jangan tunjukkan kehaluan. Sehingga kami harus percaya dengan doktrin sampah. Untuk menaikkan pamor jagoan kita nih. Jangan menjelekkan jagoan orang lain. Kalau gitu modelnya ricuh ujung-ujungnya. Pilihan saya yang paling hebat. Pilihan Anda nggak bagus. Begini, begitu. Pengkhianat, suka nonton film porno. Ahli sumur resapan. Jangan seperti itu. Kalau begitu, negara kita akan tertinggal terus-menerus. Kenapa? Karena setiap pemimpin yang terpilih, orang berlomba-lomba untuk menjatuhkan. Bukan untuk memberikan saran, bukan untuk memberikan dukungan, bukan untuk memberikan kritikan supaya terbangun. Ya, akhirnya mengeluarkan terobosan-terobosan yang tidak masuk akal. Sementara terobosan orang lain nggak benar, terobosan kita paling benar. Benar, tapi nggak masuk akal juga dan nggak terpilih. Aduh. Ya Allah, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang sempurna di atas muka bumi ini. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang sejamannya nggak ada yang sesempurna Nabi. Apalagi hari ini. Jauh dari kata-kata sempurna. Justru kesempurnaan itu ada di kita sebagai rakyat yang akan melengkapi kekurangannya. Ada kekurangan, ada kelebihan, itulah kesempurnaan, lengkap pada dia. Ada program seperti ini. Program apaan itu? Nanti calon kita majukan ke depan.
baru mantap menurut saya. Kemudian nggak bermanfaat bagi yang tidak mendukungnya. Ribut terus. Yuk, untuk ke depan, yuk kita sama-sama lebih dewasa dalam menanggapi semua ini. Nggak usah lah. Ya. Nggak usah masukkan agama ke dalam politik, tapi masukkan politik ke dalam agama. Supaya politiknya lebih berakhlak, lebih jujur, lebih adil. Aduh. Mari menjadi rakyat yang cerdas. 2024 kita. Hari ini masih sibuk rebutan lahan umbul-umbul partai. Hari ini masih rebutan soal wilayah, kekuasaan, nempel stiker partai. Udah kita tempel semua, udah. Di kampung kalian ada berapa partai masuk? Masuklah semua. Cuannya jangan lupa. Ya, iya, terima aja udah. Ya, itu dunia. Biasa aja kali. Oh, jangan pilih pemimpin yang kafir lah, yang ini, yang itu. Oke. Negara kita mayoritas Islam. Gak usah seperti itu. Insya Allah akan menang. Pemimpin muslim, karena kita muslim. Majority kita muslim. Gak usah sampai Imam Mahdi, cucu Nabi. Itu yang gak kemakan sama saya. Tunjukkan prestasimu. Tunjukkan bahwa kamu layak. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk memimpin negeri ini. Persetan lu keturunan siapa? Ini keturunan pahlawan. Ini keturunan Gatot Koco. Ini keturunan Prabu Siliwangi. Ini keturunan Teku Umar. Ini keturunan Cut Nyak-Din. Ini keturunan Petimura. Kan cuman keturunan, bukan yang bersangkutan. Ayo dong. Udah klaim seperti itu, akhirnya kalah pemilu. Yang malu siapa? Kita umat Islam. Ini imamul muslimin. Ini orang yang telah ditunjukkan oleh Allah. Masa Allah salah nunjuk? Kan bangsat statement seperti itu. Ini orang yang telah diutus oleh Allah untuk memimpin negeri ini. Hei, pemimpin negeri ini bukan utusan, tapi berdasarkan hasil pengumutan suara. Ya, kalau secara tertulis, yel-yelnya suara rakyat lah suara Tuhan. Tuhan kok didiskriminasi. Sudahlah. Seperti itu. Partai Tuhan, partai setan. Nah, giliran partai setan dukung kegiatan kita, tiba-tiba jadi partai malaikat. Dalam sekejap berubah unsur. Memuakkan. Nggak sehat itu. Nggak sehat itu ya ikhwan. Saya tidak ikut orang. Mau siapapun, ini imam besar, ini imam kecil, ini imam buncit, ini imam bongsor, nggak peduli. Selama dia mengatakan sebuah kebenaran, mau dia babu, mau dia jongo siapa, yang dia katakan benar, walaupun dia anjing, saya ikuti kebenarannya itu. Gimana coba? Anjing itu pasti keturunan anjing. Walaupun ada anjing yang bukan keturunan anjing. Nggak paham kalian? Sama.
Mau keturunan inilah, mau keturunan itu. Manfaat untuk kita apa? Nggak ada kan? Cari pemimpin yang bermanfaat untuk umat, yang membawa kemajuan dan perubahan untuk Indonesia. Tapi kan selama dia jadi pemimpin, saya tetap aja begini. Memang begitu. Memang begitu. Yang kalah bersaing ya di situ-situ aja. Makanya harus punya ilmu supaya bisa bersaing. Kalau nggak bisa bersaing, nggak mungkin lah. Misalnya kayak saya, petani, tiba-tiba jadi menteri. Sementara saya tidak pernah sekolah, saya tidak pernah ngenyam pendidikan, saya tidak punya uang, saya tidak punya pengikut, saya tidak punya pendukung. Ya tetap petani dong saya. Nggak mungkin semua orang nanti ketika ini terpilih, tidak ada lagi petani, tidak ada lagi kuli. Semua kuli akan jadi menteri, nggak mungkin. Yang memimpin negeri ini adalah orang-orang yang berhasil memenangkan pemilu. Cobalah untuk lebih jujur, lebih adil. Oh sekarang kita nggak bisa bersaing dengan sehat. Kenapa? Karena memang sistem seperti ini ya. Itu lagi kan? Nah. Ayo dong. Lebih sehat. Didik kami sebagai rakyat jelata ini dengan contoh-contoh yang baik. Bukan ketika nggak percaya langsung dicaci maki, ketika nggak pilih langsung diklaim. Satu klaim cebong, satu klaim kampret. Jangan ada lagi itu. Ya isinya seluruh Indonesia binatang, bukan lagi orang. Ayo. Percuma lembaga-lembaga pendidikan di mana-mana. Semakin tinggi pendidikan, semakin lucu, semakin aneh, semakin tidak berkelas. Cara bersaingnya sangat ugal-ugalan. Apa bedanya dengan kami sopir angkot? Sopir angkot aja hari ini membuat terobosan-terobosan dalam bersaing. Membuat kenyamanan senyaman mungkin untuk konsumen-konsumennya, untuk penumpang-penumpangnya. Menunjukkan bukti bahwa di tempat saya lebih nyaman, lebih aman, lebih santuy. Bukan menjelekkan itu jangan ikut itu nggak beres, itu nggak benar, itu nggak bukan itu. Kayaknya masyarakat lebih pintar sekarang. Ya. Tiap hari yang kita lihat orang berdebat, debat tidak sehat, saling menjatuhkan. Saya yang paling betul, saya sudah benar begini. Tuh nggak benar. Akhirnya keluar fatwa-fatwa aneh. Dalam hal politik, kita terjajah. Ekonomi terjajah. Agama juga dijajah kita. Nggak percaya sama ini, kamu kualat, kamu kafir, kamu komunis. Coba, kapan rakyat Indonesia maju? Kapan rakyat Indonesia bangkit? Rakyat kecil mau jualan bulan Ramadan kena razia. Restoran besar jualan siang malam bulan Ramadan, bahkan jual khamar. Nggak ada yang berani. Ayo, jangan mau dijajah. Agama satu-satunya tempat kita berlindung. Menjauhlah kalian menjajah dalam sektor agama. Mana ada TIJ agama menjajah? Coba kalian kritik fatwa-fatwa halu seperti barusan. Kamu cebong, kamu kampret, kamu komunis, kamu PKI.
kamu Islamofobia, kamu sekuler, kamu pembenci ulama. Jangan menjadi terong di dalam tampi. Mereng kanan, kanan semua. Mereng kiri, kiri semua. Sehingga kita nggak berani beda. Justru kita kalau memang mengkaji benar-benar bahwa kita ini bersatu karena perbedaan, bukan karena persamaan. Indonesia ini adalah negara yang berjuta perbedaan. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, namun satu jua. PIJ Dajjal. Oh ya, betul, saya Dajjal karena tidak percaya bahwa Imam Mahdi itu bernama Anies. Imam Mahdi namanya bukan Anies, Mahdi namanya. Al-Mahdi. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap pendukung Anies, tanpa mengurangi rasa hormat saya pendukung Ganjar, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap pendukung Prabowo. Saya lebih baik golput kalau begini. Kalau milih ini masuk neraka, nggak milih ini nggak masuk surga, ya udah, daripada membingungkan ya akhirnya ya saya sebagai rakyat kecil ya udahlah, ambillah itu semua buat kalian. Nggak dapat syafaat. Gara-gara dunia, gara-gara kita salah pilih, nggak dapat syafaat, nggak dapat surga, keluar dari agama, jadi pengikut Dajjal. Ya sudah, apa lagi? Apa lagi? Ada orang yang mencoba masuk untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat milenial, dituduh sebagai Syiah, dituduh sebagai ini, tuduh sebagai itu, gara-gara kalah saing. Kemudian dicari-cari kesalahannya. Itu yang saya parodikan selama ini, bahwa kalian tidak ada apa-apa, cuma menyampah aja. Tolong kalian tokoh-tokoh agama nih, tolong jangan memecah belah umat, ajak umat bersatu. Jangan hanya gara-gara nafsu politik kalian, gara-gara nafsu dalam berpolitik praktis kalian, agama dijadikan sebagai lahan pecah belah untuk mencaci maki sesama. Gara-gara nggak pilih si A, si B, si C, kita jadi kafir, kita jadi murtad. Tolong dong. Satukan kami. Satukan umat. Ya, kita udah mencoba menyatukan. Ya, menyatukan umat bukan dengan nih pilih ini. Nih pilih pilihan yang terbaik ini di antara yang lain. Kalau nggak pilih ini berarti cablah lagi. Dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Enggak salah, tapi jangan jadikan agama sebagai alat untuk menipu. Makanya kita butuh akal dalam beragama. Enggak cuman butuh cinta doang. Cinta yang buta akan melahirkan malapetaka. Cinta yang buta adalah nafsu belaka. Aduh, saya jadi tertawa seperti itu. Kita ditertawakan sama demit. Jangan kampanye di sini, Mbak Garel. Aduh. Setiap negara demokrasi pasti oposisi akan mengkritisi pemerintahan yang berkuasa, itu sudah pasti. Tapi bukan berarti caci maki untuk menjatuhkan. Jangan.
bawa Nabi, bawa Allah. Kalau itu benar nggak apa-apa, tapi salah, caranya salah. Belum lagi persekusi, gara-gara bawa bendera partai A, partai B, ke tengah-tengah kampung yang didominasi oleh partai C. Kemudian ada diskriminasi. Aduh. Seolah-olah ketika kita bawa bendera yang berbeda dengan orang itu, kita seolah-olah membawa bendera terlarang. Gimana itu? Gimana? Coba. Gimana? Pokoknya teman-teman, sahabat TIJ tentunya, kita bagaimana menyikapi persoalan ini, kita jangan terhasut. Apa ini? Muka TIJ mirip banget dengan Dajjal. Kamu akrab dengan Dajjal, sehingga kamu tahu muka Dajjal. Kami ini nggak tahu muka Dajjal seperti apa. Kok kamu tahu? Sehingga bisa membandingkan dengan saya. Sejauh mana keakraban kamu dengan Dajjal? Ada fotonya? Tolong dong. Mau saya bandingkan dengan wajah saya? Tolong nanti dikirim ya. Nah, dikirim nanti foto Dajjal biar saya bisa bandingkan dengan wajah saya. Insya Allah luar biasa antum. Semoga sehat selalu ya bang ya. Nah, kebanyakan dengar ceramah aus. Ya Allah, kalau misalnya salah satu paslon dianggap sebagai Imam Mahdi, berarti paslon yang lain Dajjal dong. Gimana tuh? Gimana tuh? Kok Dajjal bisa ikut pemilu? Udah kalau belum tahu Dajjal ngaji dulu. Makanya ngajinya jangan di kitab Sunnah Hagranyo. Kalau ngajinya di kitab Sunnah Hagranyo, dasar ilmu kalian itu adalah divide et impera, politik adu domba. Jangan sering baca-baca kitab Sunnah Hagranyo. Isi kitab Sunnah Hagranyo adu domba. Manusia dijadikan domba untuk diadu. Itu kebanyakan baca kitab Sunnah Hagranyo. Dajjal ikut pemilu. Ada-ada aja mereka. Aduh, di Indonesia ini kebanyakan Dajjal. Dikit-dikit Dajjal. Kamu tahu nggak Dajjal itu apa? Ya Dajjal. Enggak, Dajjal itu tahu apa enggak? Tahu enggak Dajjal itu apa? Dajjal ya Dajjal. Dikit-dikit Dajjal. Dikit-dikit Firaun. Aduh. Kebanyakan Dajjal dan Firaun. Sementara yang Firaun, itulah yang dibela. Ciri-ciri Firaun, sombong. Merasa dirinya berkuasa. Harus disembah-sembah. Bikin patung di mana-mana. Nggak mampu bikin patung, bikin baleho. Kan? Coba kalau zaman dulu baleho Firaun kalian berani turunkan. Putus. Oh, Firaun bukan baleho tapi patung ya. Nggak ada bedanya. Ini zaman yang sudah canggih. Sudah ada print, dulu belum ada print. Dulu adanya pemahat dan pelukis. Mas TJ mau tanya, sistem pemerintahan Rusia itu gimana? Kok adem ayem? Itu federal bang. Dan dikuasai oleh diktator. Dan diktatornya banyak dicintai oleh masyarakat. Ya, dipimpin oleh mantan militer. Tetapi diktatornya memberikan kesempatan untuk siapapun yang akan ikut nimbrung di ajang
pemilihan walaupun pemenangnya sudah ketahuan siapa. Ya, saya termasuk golongan Putin. Ya, golput. Rusia itu PKI Rusia itu bukan PKI, Bang. Bukan. PKI itu hanya ada di Indonesia. Karena PKI itu artinya atau kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia. Nah, kalaupun ada PKR, Partai Komunis Rusia, tapi udah nggak ada. Mereka juga sudah tidak menganut lagi sosialis. Nah, sekarang sudah dikuasai oleh kapitalis, Bang, dimanapun ya. Nah, jadi kalau ngomong itu lebih relevan lah, Bang, biar nggak diketawain sama kodok. Apa nih? Tolong, Bang, rambutnya jangan diurai gitu. Aldo makin gila liatnya. Dia nggak lihat rambut saya pun udah gila, Bang. Udah gila. ODGJ. Si Abah sudah mulai muncul. Ya, seperti itu teman-teman. Komentar saya tentang statement daripada Abah Aus. Kita jangan masuk ke lingkaran-lingkaran setan seperti itu. Karena itu adalah upaya untuk menghasut dan membawa-bawa kepada permusuhan. Ya. Jadi setiap yang ikut dalam kancah pemilu, kita hormatilah pilihan orang lain. Kita punya pilihan sendiri, kalian punya pilihan sendiri. Mau pilih Pak Anies, mau pilih Pak Ganjar, mau pilih Pak Prabowo, silakan. Silakan. Gitu. Tentu kalian punya referensi sendiri. Kenapa milih ini, kenapa milih itu. Jadi ODGJ jangan dikasih mic, Otong jangan dikasih mic, tiang listrik jangan dikasih mic. Tolong. Itu hanya memperkeruh suasana doang. Bawa nama agama, mengatasnamakan agama. Ya. Di Rusia ada budak namanya Curka. Kalau Arya jadi capres akan menang nggak? Kalau sempat dia menang, gua pindah kewarganegaraan. Dan itu nggak akan ada. Kecuali dalam mimpi si Bahar. Agama di sana Rusia kau rukun adem, makasih Mas Jan. Siapa bilang di Indonesia nggak aman? Di Aceh aman orang beragama, di sini tidak saling menghina, kecuali sesama Islam. Tapi kalau dengan agama lain di sini rukun, tapi sesama Islam saling menjatuhkan. Nah, itu kelebihan di Aceh, toleransinya kuat dengan agama lain. Tapi dengan agama sendiri ribut, ricuh, debat, kusir, caci, maki. Kalau orang itu menjadikan agama sebagai kebutuhan pribadinya gitu. Dia tidak ikut-ikutan ngurus urusan agama orang lain. Dia memberikan contoh. Misalnya, saya sebagai muslim, kenapa saya memeluk Islam? Islam begini, begini, begini. Buktinya ini. Bukan melahirkan perdebatan, tapi memberikan contoh sebagai rahmatan lil alamin. Bukan mengutuk sana, mengutuk sini, hancurkan sana, hancurkan sini. Ya kan? Begitu.
Kalau saya sendiri gimana? Saya nggak peduli dengan agama orang lain. Kalau saya tidak menghina agama orang, orang juga nggak akan menghina agama saya. Kalaupun ada orang yang menghina agama saya tidak akan menghina agama dia. Yang saya hina dia. Walaupun orang yang seiman dengan dan seagama dengan saya yang menghina agama saya tanpa disadarinya, akhirnya klaim Imam Mahdi si ini, Imam Mahdi si itu. Klaim saya yang paling benar, saya sebagai cucu, saya sebagai ini, saya sebagai itu. Kalau nggak benar tetap kita protes. Saya tidak sempat ngurus agama orang lain. Untuk mempelajari agama saya sendiri pun, saya sering molor. Baru aja dibilang, jangan di sini, jangan hujat. Jangan menghujat di sini. Udah, simpan pilihan kalian dalam hati, masih lama pemilu. Abah Haus keren, ya keren bagi kalian pengikut si Haus. Udah, sama Otong jangan kau kasih mic. Kau yang ngasih mic sama si Abah Haus. Ya. Kau yang ngasih mic. Itu namanya somplak. Tokoh agama itu bukan memanas-manasi, tapi mengademkan, mengendalikan. Bukan mengajarkan provokasi, propaganda. Propaganda kalau sehat nggak apa-apa, tapi provokasi menghasut. Imam Mahdi. Imam Mahdi, saudara. Imam Mahdi. Ntar bakal muncul lagi model-model begitu. Imam Mahdi. Nanti yang di kubu lain Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Imam Mahdi ribut sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ribut sama Utsman bin Affan. Kan gila itu, saudara. Udah, jadi dirimu sendiri aja udah. Gak usah nempel-nempel gelar-gelar mulia di dalam agama. Sehingga kesannya kok Imam Mahdi kok malah nyerang sahabat Nabi nih. Sahabat Nabi kok nyerang Imam Mahdi nih. Coba kalian lihat siap pemilu. Kenapa harus bawa agama selevel rendahan seperti itu? Jangan masukkan politik, jangan masukkan agama ke dalam politik. Masukkan politik ke dalam agama kalau kita muslim. Boleh bawa agama dalam politik? Boleh. Agama itu yang akan mengademkan, mensterilkan, membawa kejujuran, nilai-nilai keluhuran. Cara-cara seperti itulah cara yang nggak benar. Terus sama muslim hanya gara-gara beda pilihan. Padahal sama-sama kita mengharapkan pemimpin yang adil ke depan. Sistem pemerintahan Rusia diterapkan di Indonesia cocok? Nggak cocok. Karena di sana federal. Kalau di sini kesatuan. Tapi kesatuan rasanya perpecahan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Tuhan. Ditambah imbuhan. Mengartikan bahwa di Indonesia ini banyak agama, banyak penganut agama yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan tidak ada, apalagi beradab hari ini. Jangan dijadikan cuma teks, saya Pancasilais, saya paling Indonesia,
Tetapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari sedikit pun tidak mencerminkan. Katanya demokrasi, mengkritik nggak boleh. Yang herannya saya bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan pemerintah, bukan penguasa, tapi sok penguasa, nggak boleh dikritik. Buat statement amburadul di depan publik, dikritik nggak terima. Makanya butuh branding dulu, biar banyak orang-orang yang halu menjadi pecintanya. Saya nggak pernah salah. Kalaupun saya disalahkan, bukan saya yang salah. Kamulah yang salah. Bagaimana mau kita dapatkan keadilan? Pokoknya saya nggak pernah salah. Saya adalah cucu Nabi. Saya adalah Imamul Ummah. Saya adalah jenderal umat Islam. Akhirnya umat Islam loreng semua. Jopol kabeh. Mulai muncul angel. Satu suara menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Ya begini-begini aja. Kalian percaya atau tidak? Misalnya nih, siapa yang paling kuat teriak adil, adil, adil? Perubahan. Begini. Nah, kalau dia terpilih, ya seperti itu juga. Maka kita sebagai bagian daripada demokrasi itu, bagian daripada komponen demokrasi sebagai rakyat, ya sudah, tempatkan diri sebagai rakyat. Dan gak usah aneh-aneh lah. Siapapun yang terpilih, mereka adalah pemimpin negeri ini, dan sistemnya tidak akan beda jauh. Tetap sama. Gak percaya? Silahkan buktikan sendiri. Dari tahun ke tahun, rezim ke rezim, ya gitu-gitu aja. Ada orang-orang yang koar-koar keadilan, akan memperjuangkan hak-hak rakyat hari ini. Pejabat bukan, merasa diri tokoh publik, tapi hari ini aja sebelum jadi pejabat, udah mengumpulkan harta untuk membangun istananya sendiri. Ya, bagaimana kalau terpilih menjadi pemimpin? Bukan lebih rakus lagi? Lebih rakus lagi. Giliran kesandung kasus, disebut kriminalisasi. Padahal kriminal murni. Mukulin bocil buat pansos. Dari darah orang nih, bocil-bocil dihajar dengan dengkulnya. Disebut pejuang. Dari mana akal kalian? Pejuang Islam itu tidak akan memukuli lawan yang lemah. Bocil diciduk, dibawa ke markasnya, dihajar. Pejuang, ulama, abuya. Dari mana itu? Kalau cara Islam nggak seperti itu. Ada bocil yang salah, yang sudah mempermalukan kita atau seperti apa. Rangkul dia, didik dia, jadikan dia muridmu, bukan samsakmu. Dia nggak bisa baca kitab, jangan permalukan dia, suruh baca kitab, orang nggak bisa baca. Ajarin dia kalau kamu ulama. Bukan mukulin dia, habis itu suruh baca kitab. Orang bisa, kalau udah dipukulin jadi nggak bisa. Coba kalian pikirkan.
Orang-orang seperti itu kalian andalkan sebagai pemimpin. Hah? Untuk mimpin rumah tangga aja kagak becus. Apalagi memimpin sebuah negara. Pemimpin itu, tanda-tanda pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemanapun dia datang akan menghadirkan nuansa damai, adem, tentram. Itu jiwa pemimpin Islam. Menyatukan umat, bukan menghalungkan umat. Kalau kemana-mana ricuh, kemana-mana ribut, itu bukan pemimpin, tapi provokator. Dulunya adem ayem, setelah dia datang ke sana, jadi ricuh, jadi ribut. Terjadi kesewenang-wenangan. Ini di Aceh gua kasih tahu sama kalian ya. Di Aceh ini daerah yang diterapkan syariat Islam. Orang dagang di bulan Ramadan jual makanan tidak diobrak-abrik. Tidak diobrak-abrik. Orang kalau niat nggak puasa, nggak dijual pun makanan, dia akan masak sendiri. Puasa itu diwajibkan untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang berpuasa itu harus lebih sabar. Seharusnya ada orang jualan, bukan kita nyalahin dia sampai maki-maki orang. Memang kita nggak makan, tapi maki orang gimana orang berpuasa? Bagaimana kita menahan hawa nafsu? Nah, itu aneh bagi saya, makanya lucu ya. Di Aceh itu dari pagi udah jual makanan bulan puasa, jual tempe, jual tahu, jual sayur, jual ikan. Nggak ada yang protes, nggak ada yang sweeping. Toko-toko warung-warung udah buka, bukan warung kopi ya. Misalnya warung jual sembako udah buka. Dari pagi udah buka dari jam 10. Habis itu persekusi emak-emak yang lagi jualan. Dia nggak jualan, nggak makan. Apakah dia bisa menilai orang-orang yang membeli dagangan dia itu semuanya berpuasa? Kan nggak bisa. Jualan nasi Bang TJ. Kalau di Aceh nggak boleh jualan nasi siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena mayoritas memang Muslim. Nggak boleh. Dan diingatkan dengan selebaran-selebaran. Nah, ada aturan-aturan adat. Gitu. Bukan main hancurkan usaha orang. Enggak. Cara-cara Islam nggak seperti itu terhadap saudara kita sendiri. Nah. Karena ajaran Islam itu bukan pemaksaan, tapi kesadaran. Pemahaman, keilmuan, bukan kehaluan, pemaksaan, penindasan, bukan. Makanya orang-orang banyak menyeleweng hari ini. Apalagi jiwa-jiwa yang memberontak. Udahlah, ayo bersatu kita. Bersatu kita. Kalau memang persatuan ya bersatu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hari ini persatuan rasa perpecahan. Mana-mana perpecahan. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa bersatu. Bukan cuma yel-yel aja. Bersatu dengan orang-orang yang setubuh, itu anak kecil bisa. Bersatu dengan orang-orang yang sepaham, anak kecil bisa. Bersatu walaupun kita beda. Bineka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Ya, gitu. Yuk, terima kasih teman-teman dan sahabatku semuanya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi belum turun. Imam Mahdi nggak nyapres. Baos.
Mama Mahdi nggak nyapres ya.